Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal menuju negeri akhirat. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadikan pintu kebaikan bagi kita semua dan juga sebab kemudahan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu, yang kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mendengarkan ilmu dan tentunya di waktu yang sama menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada ilmu dan amal saleh. Dan ini merupakan landasan utama kebahagiaan dan faktor utama kesuksesan seorang hamba di dunia dan akhirat. Tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat keluarga, bahkan yang spesial sebulan penuh, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan Ramadan kita diberi kemudahan, pertolongan, taufik dan bimbingan untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh ketaatan dan amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas ubudiyah, di atas ketaatan, di atas taqwa sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini. Mari kita hiasi hidup kita ini dengan bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang apabila kita bersalawat kepada beliau satu kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita secara khusus untuk memperbanyak salawat di hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita juga memohon kepada Allah, semoga sisa kehidupan kita ini sampai ajal datang menjemput kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau, istiqamah di atas ajaran beliau, di atas tuntunan yang telah beliau jelaskan, di atas petunjuk yang telah beliau sampaikan, sehingga kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma istajib du'ana ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini masih berkaitan dengan pembahasan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang merupakan akidah imam-imam ahli sunnah, di antara Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yang merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya, sebelum Ramadan, kita telah membahas sifat yang berkaitan atau berkaitan dengan sifat al-qurb, yaitu al-ma'iyah, kebersamaan Allah Azza wa Jalla
bersama makhluk. Yang pertama, kebersamaan secara umum, kemudian kebersamaan secara spesial, secara khusus. Dan maksud kebersamaan tersebut yaitu ilmu dan kekuasaan Allah Azza wa Jal yang meliputi seluruh makhluk. Kemudian kedekatan secara khusus bermakna bimbingan, taufik, pertolongan dan inayah dari Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba. Allahu qaribun, dan juga Allah mendengar, mengetahui seluruh permohonan kita, bahkan mengetahui apa yang terbesit dalam hati dan benak pikiran kita. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sifat di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Sifat an-nuzul, sifat turun. Turun ke as-sama'id dunya. Turun ke as-sama'id dunya, yanzil. Nah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan sifat yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Karena sesungguhnya telah terdapat hadis yang mutawatir menjelaskan tentang sifat an-nuzul, yaitu turun Allah Azza wa Jalla ke langit bumi. Sebelum kita menjelaskan dan menyebutkan hadis yang menetapkan sifat nuzul bagi Allah Azza wa Jalla, dan juga perkataan ulama yang menukil konsensus ahli sunnati wal jamaah, yaitu kesepakatan ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat ini. Bagaimana sikap ahli sunnah di dalam mengimani dan meyakini sifat an-nuzul, yaitu turun Allah Azza wa Jalla ke langit bumi? Ada baiknya untuk kembali kita mengutarakan dan membahas, menyimpulkan apa yang menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bahwa kewajiban kita adalah mengimani, meyakini dan menetapkan apa yang tertera dalam Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala aspek agama, terutama yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, dan secara spesial yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan menetapkan makna. Kita tetapkan maknanya, tapi hakikatnya, kaifiyahnya, hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Kita tetapkan sifat al-istiwa sebagaimana telah dijelaskan. Allah istawa di atas arasy. Bagaimana hakikatnya? Maka Allah yang mengetahuinya. Kita tetapkan sifat-sifat yang lain yang berkaitan dengan zat Allah. Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki wajah, dan sifat-sifat yang lainnya. Maka semua hal itu benar sesuai yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh diingkari, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil, dan tidak boleh atau jangan berusaha untuk mengetahui bagaimana hakikatnya. Karena semua hal itu tidak mungkin diketahui oleh manusia. Kemudian merupakan pembahasan atau prinsip ahli sunnah dalam hal ini, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan hal itu, kemudian Allah yang lebih tahu ya tentang dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan hal itu, dan Nabi yang lebih tahu tentang Allah dari seluruh makhluknya. Maka dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah menetapkan semua apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak menyerupakan ya sifat tersebut dengan
sifat yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga jangan sampai ya terbesit dalam benak pikiran kita bahwa bila ditetapkan sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan menyerupai sifat makhluk. Ini merupakan pemikiran yang atau merupakan syubhat yang meracuni pemikiran orang-orang ahlul kalam. Ya. Apa yang meracuni pemikiran ahlul kalam sampai mengingkari sifat Allah atau mentakwil sifat Allah? Karena mereka memiliki persepsi yang keliru tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Begitu mereka membaca sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Hadis, maka pertama yang terbesit dalam pikiran mereka, yang terbesit dalam hati mereka, yang terlintas dalam benak pikiran mereka adalah at-tashbih, yaitu sifat yang disebutkan Allah menyerupai sifat makhluk. Itu yang terbayang oleh mereka. Ya. Apa yang mereka lihat dan saksikan ya, pada makhluk, itu yang terbayang bagi mereka. Itu yang ada dalam benak pikiran mereka. Persepsi yang negatif tersebut, itu yang ingin atau dipaksakan oleh mereka, sehingga mereka berusaha untuk mentakwil, menyelewengkan. Tapi bila mereka sesungguhnya, apabila mereka berserah diri dan pasrah kepada Allah dan Rasulnya, maka akan selamat dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, begitu kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam penjelasan tentang sifat Allah Azza wa Jalla, yang pertama yang harus ada dalam diri kita keyakinan bahwa semua itu benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan Rasulullah SAW. Kemudian pahami maknanya, tetapkan makna tersebut, dan serahkan hakikatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan kepada Allah hakikatnya. Bagaimana tangan Allah, bagaimana turun Allah, bagaimana istiwa di atas arsh, itu serahkan kepada Allah. Nah, kemudian bersihkan pikiran kita dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tentang Allah Azza wa Jalla. Karena demikian itu, ya, menyimpang dari prinsip utama ahli sunnah, yaitu kewajiban kita untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla yang memiliki keagungan, kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan. Maka jangan sampai terbesit dalam benak pikiran kita berbagai persepsi-persepsi negatif, pemahaman-pemahaman yang keliru tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Kemudian istislam, berserah diri kepada Allah. Ya, ini sifat ahlul iman. Jangan dipaksakan akal kita yang sangat terbatas, yang sangat lemah. Jangan dipaksakan untuk ya memahami suatu perkara yang bukan ya sesuatu atau di luar kemampuannya. Ya. Memahami suatu perkara di luar kemampuannya. Ya. Perkara yang gaib. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ini penting untuk diketahui, ya. Paling penting untuk selalu kita sampaikan. Karena ini merupakan perkara yang prinsip dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah apa yang disampaikan tadi dipahami, maka kita kembali kepada topik pembahasan yang berkaitan dengan sifat an-nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit bumi, ya, sesuai dengan apa yang tertera di dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Bahkan hadis ini merupakan hadis mutawatir. Dijelaskan oleh para ulama, ya, bahkan sebagian para a'immatul Islam menulis ya kitab yang khusus, ya, secara khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang sifat nuzul, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Beliau menjelaskan, waqad allaftu ahaditha an-nuzul fi juz'in wa dhalika mutawatirun aqta'u bih.
Kata beliau, aku telah menulis tentang hadis-hadis nuzul dalam satu kitab. Ya. Dan yang demikian itu hadis nuzul itu adalah hadis mutawatir, aqta'u bih. Ya. Beliau memastikan bahwa hadis tersebut adalah mutawatir. Nah, di antara redaksi hadis tersebut, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول وفي رواية حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, yanzilu rabbuna azza wa jalla, Rabb kita Allah azza wa jalla ya turun di setiap malam apabila telah berlalu sepertiga malam pertama. Dalam riwayat lain disebutkan apabila tersisa sepertiga malam terakhir. Sembari berfirman, Anal Malik, man dzalladzi yas'aluni fa'utiyah. Kata Allah, saya adalah Malik, Raja. Siapakah yang memohon kepadaku, niscaya akan aku beri. Yang meminta kepada Allah, fa'utiyah, akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Man dzalladzi yad'uni fa'astajibu lah. Siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Man dzalladzi yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapakah yang memohon keampunan kepadaku, sungguh niscaya akan aku ampuni. Fala yazalu kadzalik. Dan senantiasa dalam kondisi seperti itu ya, sampai terbitnya fajar. Dalam riwayat lain juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili fayaqulu man yad'uni fa'astajibu lah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Rawahu al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun di setiap malam ke langit bumi tatkala tersisa sepertiga malam, sembari berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, siapa yang memohon kepadaku niscaya akan aku beri, dan siapa yang memohon keampunan kepadaku niscaya akan aku ampuni. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, itu dua hadis dengan sedikit redaksi yang berbeda, dan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh ya lebih dari 28 ya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, meriwayatkan hadis tentang an-nuzul, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Dan semua itu diimani dan diyakini oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian generasi setelah mereka tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang mempermasalahkannya, ya. Tidak ada yang berusaha mentakwil untuk menolak, ya,
kecuali setelah muncul pemikiran filsafat dan ahlul kalam, maka mulai hadis-hadis tentang sifat tersebut dipermasalahkan oleh ahlul kalam. Karena sesungguhnya ahlul kalam atau ilmu kalam dan filsafat itu semata-mata berlandaskan akal dan logika mereka yang telah rusak dan sangat singkat dan terbatas. Maka muncul pentakwilan terhadap sifat-sifat tersebut. Nah, oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah, salah seorang ulama ahli sunnah, dan beliau merupakan guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam hal ini, keyakinan beliau sama dengan ulama-ulama ahli sunnah yang lainnya. Ya, tidak ada perbedaan. Beliau menetapkan sebagaimana tertera dalam hadis yang sahih. Imam Zuhair bin Ibad, ya, atau bin Abbad, Zuhair bin Abbad rahimahullah menjelaskan, "Kullu man adraktu min al-masyayikh Malik bin Anas wa Sufyan wa Fudail bin Iyad wa Abdullah bin Mubarak wa Waki' bin Jarrah yaquluna an-nuzulu haqqun." Semua yang aku jumpai dari guru-guruku, ya, Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, dan Imam Sufyan, ya, Sufyan Thawri, Fudail bin Iyad, dan juga Imam Fudail bin Iyad, wa Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak, wa Waki' bin al-Jarrah, Imam Waki' bin al-Jarrah. Mereka semua mengatakan an-nuzulu haqqun. Sifat nuzul itu adalah benar. Adalah suatu kebenaran. Hak. Ya. Kenapa mereka katakan an-nuzul haq? Ya, karena mendasarkan hadis yang sahih. Kan hadis mutawatir telah menjelaskan hal itu. Dalam riwayat lain, ya, Zuhair bin Abbad mengatakan, "Anna Malikan qala fi hadits sifat amdil al-haditha kama warada bila kayf wala tahdid illa bima ja'at bihi al-athar wa bima ja'a al-kitab. Qala ta'ala fala tadribu lillahi al-amthal yanzilu kayfa sya' biqudratihi wa ilmihi wa 'azamatihi ahata bikulli syai'in ilma." Imam Zuhair bin Abbad, ya, dalam riwayat lain menjelaskan bahwa Imam Malik, ya, mengatakan tentang hadis-hadis sifat, ya, bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis sifat. Kata beliau, amdil hadis kama warad. Tetapkan hadis, ya, sebagaimana teksnya, sebagaimana tertera, ya, sebagaimana tertera dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Amdil hadis kama warad. Sudah ditetapkan sebagaimana adanya hadis tersebut. Jangan diselewengkan, jangan diingkari, jangan direkayasa, ya. Jangan memaksakan akal untuk, ya, menta'wil, ya, dengan tujuan mengingkari. Jangan. Kata beliau, amdi kama warad. Imani, tetapkan sebagaimana, ya, hadis tersebut datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya. Ya. Bila kaif, tanpa usaha untuk mengetahui hakikatnya. Ya. Wala tahdid, dan untuk membatasi. Karena sesungguhnya batasan-batasan yang ada di dunia ini berkaitan dengan makhluk. Nah, sesama makhluk ada batasannya. Atas, bawah, kanan, kiri, ya, depan, belakang. Batasan-batasan yang telah ditentukan sesuai dengan keterbatasan makhluk.
Adapun Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha sempurna, nah, tidak diliputi oleh batasan-batasan tersebut. Karena Allah terpisah dari makhluknya, berada di atas arasy-Nya, sesuai dengan kebesaran keagungannya. Illa bima ja'at bihil athar, kecuali sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis. Wa bima ja'al kitab, dan juga sesuai dengan terdapat dalam Al-Quran. Inilah akidah Ahlussunnah, inilah prinsip mereka dalam beragama, terutama dalam masalah sifat. Mereka mengimani, meyakini, mengatakan sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, inilah jalan yang selamat. Bila seseorang meninggalkan Al-Quran dan hadis, kemudian kembali kepada akal semata, ya, tanpa bimbingan Al-Quran, tanpa bimbingan hadis, tanpa bimbingan wahyu, maka akal tersebut akan celaka dan akan sesat, akan rusak akal tersebut. Nah, qala ta'ala fala tadribu lillahi amthal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tadribu lillahi amthal. Jangan kalian buat permisalan bagi Allah. Artinya, apa yang kalian ketahui, yang kalian dapatkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka jauhkan pikiran kalian dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tentang hakikat sifat tersebut, kemudian kalian berusaha mengingkari sifat, karena menurut persepsi kalian, akal kalian, bila ditetapkan sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan teks yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, itu akan menyerupai sifat makhluk, maka jangan sama sekali hal itu terbesit dalam benak pikiran kalian. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, fala tadribu lillahi amthal. Jangan kalian membuat permisalan, ya, bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Malik, yanzilu kaifa sya'. Allah turun sesuai dengan kehendaknya. Karena turun itu merupakan sifat fi'il, perbuatan Allah Azza wa Jalla, yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah turun, ya, maka Allah yang berkehendak. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang, ya, membatasi. Semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Sya'a biqudrati, dengan kekuatannya, dengan ilmunya dan keagungannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berilmu, ilmu yang meliputi segala sesuatu, Allah yang maha agung. Nama Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir. Nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Azim. Jadi Allah memiliki kekuatan, keperkasaan, qudrah, ilmu, keagungan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran keagungannya. Yaf'alu ma yasha', melakukan apa saja yang kehendakinya. Ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Prinsip ini harus ditanamkan, wajib kita imani dan kita tanamkan diri kita dan juga anak-anak kita, agar mereka tumbuh dalam keyakinan dan keimanan yang kokoh, penuh dengan keagungan, penuh dengan pengagungan, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif dan sifat-sifat yang tercela. Maka kita abdulillah, hamba Allah. Pantaskah kita dengan segala keterbatasan, dan kita sebelum ada di dunia ini tidak ada. Kemudian Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita berbagai nikmat. Diciptakan, beri akal, pendengaran, penglihatan, ya, lisan untuk berbicara, mata untuk melihat, ya, telinga untuk mendengar, akal untuk memahami, mencerna, menganalisa, ya. Kemudian yang demikian itu kita gunakan, ya, untuk merekayasa hal-hal yang tidak mampu direkayasa oleh akal kita, ya. Kemudian kita ingin menghakimi Allah dengan teori, prinsip, ya, keilmuan yang kita pahami, yang itu berlaku bagi manusia
atau makhluk? Subhanallah, siapa kita? Abdun yang sungguh sombong, dan abdun seorang hamba yang sungguh tidak mengetahui keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita harus tanamkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah. Pengagungan dalam kita harus tanamkan, ya. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi dalam pemikiran, dalam perbuatan, terjerumus dalam kesesatan, syubhat, ya, yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, dan begitu juga pada syahwat, nafsu, dosa, maksiat, penyebab utamanya adalah ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, itulah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini, ya, itulah yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan mereka sungguh, ya, telah sepakat di dalam hal ini. Ada baiknya di sini, ya, disebutkan sebagian nukilan, ya, perkataan para ulama ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan konsensus mereka, kesepakatan atau ijma' ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah dimaksud yang mengikuti salafus salih, bukan yang menamakan ahli sunnati wal jamaah kemudian mengikuti ahlul kalam dan filsafat, bukan itu. Itu lebih pantas dinamakan ahlul bid'ah wal ahwa, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah yang kita maksud adalah mereka yang setia mengikuti salafus salih, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam ahli sunnah, ya, yang berjalan di atas sunnah Nabi, akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu yang kita maksud. Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala, ya, menjelaskan, qala wa'lam anna as-salaf as-salih wa man salaka sabilahum min al-khalaq muttafiquna ala ithbati nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya. Ya. Imam Ibnu Abdul Hadi menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya salafus salih, yaitu sahabat, tabi'in, ba'ut tabi'in, wa man salaka sabilahum, dan yang mengikuti mereka, minal khalaq, dari ulama generasi mutaakhirin. Mereka muttafiquna, sepakat, ala ithbati nuzulir Rabbi, menetapkan turunnya Allah tabaraka wa ta'ala, kulla laylatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit bumi. Setiap malam, yaitu di sepertiga malam terakhir, atau setelah berlalu sepertiga malam pertama. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Abdul Hadi. Waqala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wattafaqa salaful ummah wa immatuha wa ahlul ilmi bis sunnati wal hadithi ala tasdiqi dhalika wa talaqqihi bil qabul. Salaful ummah, yaitu sahabat, tabi'in, ba'ut tabi'in, wa immatuha, dan imam-imam, ya, ahli sunnah, wa ahli ilmi, dan para ulama, ya, ahli sunnah dan hadis, ulama ahli sunnah dan hadis, mereka sepakat ala tasdiqi dhalik, ya, membenarkan hal itu hadis tentang nuzul, wa talaqqihi bil qabul, dan menerimanya, ya, dan menerima hadis tersebut. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah menukil dari perkataan Abu Amr At-Talamanki, salah seorang ulama ahli sunnah dari madhab Al-Maliki, ya. Beliau mengatakan, wa ajma'u, dan mereka sepakat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, ala anna Allah yanzilu kulla laylatin ila sama'id dunya ala ma atat bihi al-atharu kaifa sya'a wa la yahudduna fi dhalika syai'an.
Ahli sunnati wal jamaah sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit bumi sesuai berdasarkan hadis yang telah menjelaskan hal itu. Kaifa sya', sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan mereka ahli sunnah tidak membatasi hal itu dengan sesuatu. Jadi tidak berusaha, oh ya kalau turun berarti begini, begitu dan sebagainya. Tidak. Ya, mereka pasrah atau pasrahkan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Waqala Ibnu Abdul Bar, juga salah seorang ulama Al-Malikiyah. Wa qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya indahum mithlu qawlillahi azza wa jalla falamma tajalla rabbuhu lil jabali wa mithlu qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kulluhum yaqul yanzilu wa yatajalla wa yaji'u bila kayf la yaquluna kayfa yaji' wa kayfa yatajalla wa kayfa yanzil wala min aina ja'a wala min aina tajalla wala min aina yanzil li'annahu laysa ka syai'in min khalqih wa ta'ala 'anil asya'i wa la syarika lahu. Kata Imam Ibn Abdul Bar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Rabbuna turun ke langit bumi. Indahum, yaitu menurut ahli sunnati wal jamaah, seperti firman Allah Azza wa Jalla, falamma tajalla rabbu lil jabal, maka tatkala Allah menjelma, ya Rabbnya itu Musa, kepada gunung. Karena Musa memohon kepada Allah untuk bisa memperlihatkan dirinya agar Musa bisa melihat kepada Allah. Dan juga seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'a rabbukal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf pada akhirat, ya, pada hari akhirat. Kulluhum, mereka semua mengatakan yanzilu wa yatajalla wa yaji' bila kayf. Allah turun, menjelma dan juga datang bila kayf, tanpa kaifiyah, ya, hakikat yang kita ketahui. La yaquluna, mereka tidak mengatakan kaifa yaji', bagaimana datang Allah. Kaifa yatajalla, bagaimana Allah menjelma. Wa kaifa yanzil, bagaimana Allah turun. Ahli sunnah tidak akan pernah mengatakan hal itu. Wala min aina ja', dan juga mereka tidak akan bertanya dari mana datang Allah. Wa min aina tajalla, dari mana Allah itu bisa, ya, menjelma. Wa min aina yanzil, dari mana Allah itu turun. Ya. Artinya berusaha ingin mengetahui hakikatnya, maka ahli sunnah tidak akan pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Li'annahu laysa ka syai'in min khalq, karena Allah tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Maha suci Allah dari segala sesuatu dan tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Terakhir Imam Az-Zahabi mengatakan, hadhihi, Imam Az-Zahabi salah seorang ulama, ya, Asy-Syafi'iyah. Hadhihi sifat min al-istiwa wal ityan wal nuzul qad sahhat bihi nusus. Sifat-sifat seperti istiwa, ityan, datang, nuzul, turun, ya, qad sahhat bihi nusus, sungguh telah jelas nas-nas dan sahih tentang hal itu. Wa naqala al-khalaf anis salaf, dan telah dinukil, diriwayatkan oleh generasi al-khalaf dari salafus salih. Wa lam yata'arradu laha bi raddin wala, dan mereka tidak memperlakukannya, ya, dengan menolak atau mentakwil. Ya. Bal ankaru ala man ta'awwalaha, bahkan mereka mengingkari orang-orang yang mentakwilnya, ma'a isfaqihim ala annaha la tushbihu, ma'attifaqihim ala annaha la tushbihu nu'utal makhluk. Ya. Dan mereka menyepakati bahwa sifat tersebut tidak menyerupai sifat makhluk. Wa anna Allah laysa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai, ya, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala tanbaghil munadharatu wala tanazu' fihi, dan tidak pantas diperdebatkan, ya, dipertentangkan hal itu. Fa inna fi dzalika muhawalatan lirraddi ala Allah wa rasul. Karena demikian itu usaha untuk, sebagai bentuk usaha untuk menolak, ya, membantah Allah dan Rasulnya. Au hauman ala takyibi, atau berusaha untuk mengetahui hakikatnya atau mengingkarinya. Nah, ini beberapa nukilan dari ulama ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan konsensus ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat nuzul secara khusus dan sifat-sifat yang lain. Kesimpulannya, wajib kita imani bahwa di antara sifat Allah adalah nuzul, turun ke langit bumi. Sementara Allah Maha Tinggi. Dan jangan dibayangkan
bahwa nuzul Allah itu berarti arsy kosong dari Allah. Tidak. Karena ketinggian adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turun Allah? Ya, sesuai dengan kebesaran keagungannya. Sampai di situ yang wajib kita imani. Adapun selebihnya bagaimana, ya, dan dari mana, dan berbagai persepsi-persepsi negatif yang terbesit dalam benak pikiran kita, maka kita bersihkan. Kita tinggalkan hal itu. Jangan dibuka, ya, pintu, ya, celah untuk syaitan akan merusak akal pikiran kita. Oleh karena itu, istislam pada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna kita mengetahui turun, ya, karena ini bahasa Arab. Makanya maknanya diketahui. Mengimaninya wajib. Dan hakikatnya tidak diketahui. Bertanya tentang hakikatnya bid'ah. Ya, bertanya tentang hakikatnya bid'ah dan mengimani suatu kewajiban. Begitu yang harus dilakukan, begitu yang diimani oleh ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini. Kenapa demikian? Tidak perlu ditakwil, karena Allah yang mengatakan, siapa yang berdoa kepada aku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan kuberi. Dan siapa mohon keampunan. Ya, mustahil malaikat akan mengatakan hal itu. Karena kita tidak boleh berdoa kepada malaikat. Karena ibadah milik Allah Subhanahu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kepada malaikat. Ya. Ya Jibril agis tidak boleh. Karena malaikat adalah makhluk. Tapi mengatakan ya Allah agisni. Ya. Begitu juga tidak akan mungkin makna dari nuzul itu rahmat Allah. Karena rahmat Allah, ya, nuzul turun ke bumi. Bukan turunnya sampai di langit bumi. Karena yang membutuhkan rahmat adalah penduduk bumi. Ya. Kemudian tidak akan mungkin rahmat mengatakan menyadouni. Siapa yang berdoa kepadaku. Nah, begitu juga tidak bisa ditakwil dengan makna bahwa malaikat yang turun. Ya. Karena malaikat tidak akan mungkin mengatakan siapa yang berdoa kepadaku. Nah, maka dalam hal ini kesimpulannya wajib kita imani sifat turun Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah pengikut kaum salafus saleh, ya, di dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah pada kaum muslimin untuk mengikuti akidah yang benar dan menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk bisa kita memahaminya serta mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih ada waktu tersisa hingga pukul 7 nanti. Silakan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon dan bertanya langsung para Ustadz. Baik, kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, saat ini sangat keras sekali pertentangan berkaitan dengan Allah turun di sepertiga malam. Bagaimana Allah turun? Karena Allah yang memiliki semuanya, masa Allah turun dari atas ke bawah? Apakah hal ini masuk akal menurut mereka? Bagaimana kita menanggapi sikap dari pernyataan orang-orang tersebut? Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya, Abdullah di Jakarta, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam penyampaian materi tadi, bahwa pertama dipastikan bahwa kita ini ahli sunnah atau, ya, yang suka menentang sunnah-sunnah Nabi atau yang mengikuti cara beragamanya orang filsafat dan ahlul kalam. Nah, maka tadi disampaikan, maka sengaja di awal pembahasan kita jelaskan, ya, prinsip utama bahwa di dalam hal ini kita pasrah dan menerima apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ini prinsip dasar. Ini yang pertama harus dipahami. Ini prinsip dasar.
Bila hal itu kita ikuti, ini pertanda ini adalah ahli sunnati wal jamaah. Tapi bila menolak Quran dan hadis kena alasan tidak masuk akal, maka ini pertanda adalah ahlul bid'ah wal ahwa, dan itulah metodologi yang digunakan orang-orang ahlul kalam yang mengadopsi teori-teori akidah teologi mereka dari filsafat. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Maka, kalau begitu kita tidak menggunakan akal, ya gunakan akal. Tapi akal Allah ciptakan untuk memahami perkara-perkara yang dalam ruang lingkup kemampuan akal tadi. Alam nyata. Gunakan akal. Karena tidak akan mungkin orang gila berpikir. Tidak akan mungkin juga bisa memahami sesuatu yang bisa dipahami orang yang tidak gunakan akal. Bahkan orang yang berakal tidak diwajibkan beragama. Ya, tidak wajibkan melakukan ibadah. Jadi kita memang menggunakan akal. Tapi yang menjadi catatan adalah jangan pernah akal dipaksakan untuk menentang sesuatu yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Tatkala Anda memberanikan atau ada orang yang memberanikan memaksakan akalnya untuk menentang wahyu, maka itulah awal kehancuran dan kerusakan. Dan kerusakan akal tersebut. Nah, berkaitan dengan masalah turun. Ya. Pertama, kita katakan, Anda meyakini hadis tersebut mutawatir atau tidak? Kalau dia mengatakan, ya, oh enggak. Ya, Anda siapa? Ulama yang telah mengumpulkan hadis Nabi, ya, telah menulis, ya, mengumpulkan tentang hadis-hadis sifat tersebut dan berkesimpulan, ya, bahwa hadisnya mutawatir. Dijelaskan lebih dari 28 para sahabat yang meriwayatkannya. Timbul pertanyaan, adakah kalangan para sahabat yang mengingkari? Tidak ada. Baik. Setelah itu, satu hal yang perlu diperhatikan. Apakah Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak satu pun yang menyerupainya? Nah, bila dia mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa, melakukan apa yang dikehendakinya, tidak ada yang menyibukkan Allah, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah melakukan apa yang dikehendakinya, fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, tidaklah satu kondisi menyibukkan Allah dari kondisi yang lain, tidak. Nah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah berbuat sesuatu, tidak ada yang menyibukkan Allah. Banyak, semua kita berdoa kepada Allah. Di waktu yang sama diberikan. Sama. Di padang Arafah tatkala mereka wukuf, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan semuanya. Apakah Allah mendengar? Nah, mendengar semua suara dan doa mereka dengan berbagai bahasa, berbagai redaksi. Kemudian Allah berikan. Tidak ada yang menyibukkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian, satu yang harus kita pahami. Sebagai pendekatan saja. Ya, pendekatan saja. Lihat, sebagai pendekatan. Kita menyebutkan satu permisalan pendekatan, ya, bukan untuk menyerupakan Allah, tapi sebagai pendekatan. Karena Allah walillahi mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang utama. Ya. Kita mengetahui, ya, kondisi roh yang ada pada diri kita, pada badan kita, jasad kita. Dalam kondisi kita tidur, roh apakah terpisah dari jasad atau tetap dari jasad? Akidah Ahlussunnah tetap ada di jasad. Karena kalau roh terpisah dari jasad, itu berarti kematian. Maka roh dalam kondisi kita sadar dan tidur tetap ada dalam jasad kita. Ya. Sampai datang kematian. Taib. Tatkala ruh, dalam hadis disebutkan, waktu manusia tidur, ya, kemana ruh tersebut? Nah, dia turun, naik, dan turun, naik.
Taib. Itu hal yang sementara jasadnya ada di bumi, sedang tidur. Tapi ruh ta'rud, naik, wa tasjud bainal arsy, sujud di depan arsy pada Allah Azza wa Jalla, ruhul mukmin. Ini hal yang kita bisa pahami dengan akal karena dijelaskan oleh nas seperti itu. Hal yang bisa kita terima. Ya. Kita istislam, berserah kepada Allah tentang hal itu. Karena begitu kenyataannya. Nah, seorang tatkala dia sujud, kondisi paling dekat, sementara dia sujud, bukan jasadnya yang langsung dekat kepada Allah. Kondisi dan ruhnya, ya, apa yang ada dalam hatinya, keadaan yang membuat dia dekat kepada Allah, bukan jasadnya, dia sujud. Tapi dia orang yang paling dekat kepada Allah. Sebagian dalam hadis sebutkan bahwa kata Rasulullah SAW, aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Sementara Allah Azza wa Jalla, ya, maha tinggi di atas arsy. Tidak ada mempermasalahkan. Nah, artinya jika hal yang seperti itu bisa kita pahami, dan itu terjadi di makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar. Nah, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dan tidak satupun yang memberatkan Allah, menyibukkan Allah, melalaikan Allah Azza wa Jalla yang lain, tidak. Ya. Maka bila kita pahami prinsip yang pertama tadi yang dijelaskan di awal pembahasan kita, bahwa meyakini keagungan dan kebesaran Allah, Allah melakukan apa saja dikehendakinya dan tidak ditanyakan bagaimana hakikat sifatnya, maka kita akan selamat. Kita akan selamat. Tapi bila kita memaksakan akal, ya, memaksakan akal untuk menyelami lautan, ya, yang gaib, maka celaka, bingung, ya. Mungkin juga mengatakan, loh, sepertiga malam itu kan berbeda-beda sesuai dengan negara dan juga perbedaan di benua yang ada, atau malam dan siang di timur dan barat. Masa Allah turun berbeda-beda? Tidak. Kita katakan timur dan barat milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar. Kita tanyakan, Allah itu bersatu dengan makhluk atau terpisah? Jelas terpisah. Barang siapa yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, masuk ke dalam makhluk, telah kufur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah turun. Tidak ada yang bisa tidak ada sesuatu yang menyibukkan Allah. Sebagaimana nanti di akhirat kelak Allah berbicara pada kita semua, pada makhluknya, pada hari kiamat. Semua berbicara. Berapa jumlah manusia? Yaumul qiyamah fasyukallimuhu rabbuh. Semua di waktu yang sama. Di waktu yang sama, bukan waktu yang berbeda. Di waktu yang sama, detik yang sama akan diajak Allah berbicara. Semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada menyibukkan Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu apa yang menyibukkan Allah atau yang memberatkan bagi Allah untuk turun sesuai dengan kehendak? Tidak ada. Karena semua langit dan bumi ciptaan Allah, makhluk Allah Azza wa Jalla, Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Maka dalam hal ini kita meyakini makna turun, benar turun, kita memaklumi turun, tapi bagaimana turun Allah sesuai dengan kebesaran keagungannya. Nah, ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Oleh karena itu, ya, fenomena yang disampaikan tadi memang begitulah kenyataannya. Karena berbagai media yang kemudahan media untuk mendapatkan informasi dan data tentang berbagai hal pengetahuan membuat manusia mudah untuk mendapatkan, ya, mengakses berbagai informasi. Tapi menjadi permasalahan bila seseorang tidak memiliki akidah yang benar, pemahaman yang benar, prinsip yang benar beragama, ini merupakan, ya, sumber kesesatan bagi dia seperti yang diutarakan tadi. Nah, kita sekarang bertanya,
Anda sebelum dilahirkan, sebelum ada ke permukaan bumi ini, bagaimana kondisinya? Ya, melewati proses pernikahan antara ayah dia dan ibunya, hubungan yang sah, kemudian ibunya ya mengandung, jadi proses perkembangan di rahim dari mani, segumpal darah, segumpal daging, ya, terus dia dilahirkan. Begitu dilahirkan tidak mengetahui sesuatu, tidak berbaju, tidak bisa bicara, tidak bisa ya belum normal, lemah, kemudian berkembang, tumbuh, taib. Manusia yang begitu lemah, yang dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ingin menghakimi Allah dengan akal dia dan ingin menyelami ya lautan ma'rifatullah itu dengan akal semata tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya. Kira-kira bagaimana logika yang sehat orang yang seperti itu? Dia tidak memiliki bekal untuk mengarungi samudera. Ya, lautan harus memiliki bekal ya untuk berbicara dalam suatu pembahasan ilmu, memiliki latar belakang dan keahlian. Sekarang apa yang dia miliki? Lemah selemah-lemahnya, pikiran terbatas, akal terbatas, lalu ingin mempermasalahkan apa yang Allah jelaskan dalam wahyu. Nah, ini menjadi sumber masalah. Nah, inilah yang tadi kita sampaikan. Itulah titik awal kesesatan ahlul kalam. Ya. Dan semua yang menta'wilkan sifat-sifat Allah. Karena itu yang terbesit dalam benak pikiran mereka. Maka syubhat ini, virus ini telah merusak akal mereka. Apa itu virusnya? Ya, bahwa begitu ditetapkan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mereka membayangkan yang turun yang mereka pahami ya turun makhluk dari tempat yang tinggi ya ke bawah, sehingga tempat yang tinggi tadi awal itu kosong. Karena turun ke tempat yang lebih rendah. Bukan begitu turunnya Allah. Ya. Sayangi akal Anda. Ya, jangan dipaksakan. Bukan begitu turun, itu turunnya makhluk. Kita berbicara bukan turun makhluk. Kalau turun makhluk, ya sama kita dalam hal ini. Memahami seperti itu. Karena itulah makhluk. Karena mereka berada dalam alam. Tapi Allah di luar alam ini. Nah, teori yang Anda gunakan itu bicara tentang masalah kondisi alam di dalam alam. Kita alam dalam alam ini. Nah, jangan itu digunakan. Teori itu jangan digunakan untuk memahami zat yang di luar alam semesta ini. Rabbul Alamin. Dan kita marbubun. Marbub untuk makhluk, Allah Rabbnya. Nah, Rabbul Alamin. Nah, oleh karena itu sering disampaikan, jangan digunakan teologi yang dicetuskan ahlul kalam, filsafat, yang diadopsi dari filsafat, dengan akal-akalan sendiri, ya, yang dicetuskan oleh Aristoteles dan yang lain-lain yang tidak beriman kepada Allah, ya, kemudian diadopsi oleh orang-orang filsafat yang menisbatkan kepada Islam, kemudian diambil oleh ahlul kalam. Jangan itu digunakan untuk memahami permasalahan teologi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan para orang yang gaib. Kalau itu yang digunakan, ya timbangannya dah timpang. Tidak adil. Maka bagaimana menimbang sesuatu yang dengan neraca yang tidak ada keadilan, ya pasti akan terjadi ketimpangan. Hasilnya, kesimpulannya akan jelas, akan timpang. Sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang harus perhatikan. Maka penting bagi kita dalam berakidah ini, ada prinsip-prinsip tidak bisa dilanggar. Ada rambu-rambu yang harus kita ya berhenti sampai di situ. Bila kita memaksakan, melanggar, ya, maka itulah kehancuran, kebingungan. Saya yakin yang mempermasalahkan sebab itu mereka bingung. Bukan karena keyakinan mereka. Bingung mereka. Seharusnya mereka mempertanyakan tentang dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda. Anda sebelum ada di mana? Tiada. Begitu. Terbatas, akan fana. Seperti itu. Maka jangan menghakimi Allah dengan akal yang sangat terbatas, akal yang singkat. Nah, menggunakan akal, tapi gunakan pada posisinya. Nah, karena akal yang saya yang bisa menerima
al-haq, artinya akal yang belum terkontaminasi akan menerima al-haq. Nah, akal yang telah rusak, ya, seperti akal ahlul kalam, itu yang berusaha untuk menolak. Karena prinsip mereka, akal menurut mereka itu kebenaran yang absolut, sementara wahyu itu masih relatif. Nah, kalau bertemu akal dengan nakal, akal dengan dalil wahyu, ya tentu yang absolut, kebenaran yang mutlak yang harus, yaitu akal, kata mereka. Adapun wahyu, bila bertentangan dengan akal berarti ditolak, keliru. Tidak ada pertentangan dengan akal yang sehat dengan wahyu yang benar. Karena semua datang dari Allah yang menciptakan akal. Kemudian Allah menurunkan wahyu. Maka tidak ada pertentangan di antara keduanya. Tatkala muncul pertentangan, maka yang berarti boleh jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, disebabkan apa yang dipersepsikan itu keliru. Berarti akal yang bermasalah. Atau memang akalnya berusak. Atau yang sebaliknya, tadi pemahaman yang keliru. Yang kedua, memang akal telah rusak. Kemudian yang ketiga, memang dalilnya tidak benar. Tapi selama dalilnya sahih, akalnya sehat, pemahaman benar, maka tidak akan menyimpang. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita dan menambah keyakinan kita tentang pentingnya memahami prinsip-prinsip yang benar dalam beragama, terutama dalam masalah akidah, dan secara khusus lagi, spesial lagi dalam masalah ya teologi, ketuhanan yang berkaitan dengan masalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Taib, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.